Ya, halo semuanya. Jadi kali ini kembali lagi di reading vlog yang part 2. Untuk reading vlog yang kali ini aku bakalan baca ini sih, Funicula yang ditulis sama Toshikazu Kawaguchi. Dan sebenarnya aku udah nyampe halaman sini sih. Bentar. Ini aku sudah nyampe di mau ke yang ini, bagian kedua di halaman 60. Dan so far ini cukup bagus, karena memang ini kan masih pengenalan ya. Dan untuk pengenalan ini menurutku udah oke. Jadi kayak kita dibawa kenal dulu deh sama kafenya ini. Ternyata nama kafenya tuh Funicula. Aku nggak ngerti, kirain Funicula itu apaan gitu kan. Dan di sini aku bentar lagi mau nulis notes sih sebenarnya. Dan ini sepanjang 60 halaman aku cuman ngasih satu post-it kecil ini sih, karena emang bukan gak ada yang berkesan sih, cuman menurutku kayaknya bukannya sampai kayak wow banget gitu loh yang sampai aku harus tandain. Ya udah, aku mau nulis dulu ya. Oke, ini udah aku tandain, udah aku tulisin. Di bagian ini memang lebih pengenalan dan aku suka narasinya, emang beneran ngalir sumpah. Dan di sini aku kayaknya bakalan ratingnya tuh per cerita, karena kayaknya kan kayak kumpulan cerita gitu kan. Meskipun sebenarnya masih satu setting, yaitu di kafenya ini. Dan untuk cerita pertama ini aku kasih 4 karena cukup untuk sebuah pengenalan nih menurutku udah oke sih. Jadi makanya aku kasih 4. Dan jujur aku bingung pingin bikin review detailnya tentang ini, tapi kan aku udah bikin reading vlog, tapi nggak tahu, mungkin kalau kalian misalnya ngelihat ada review khusus dari novel ini, berarti aku memutuskan untuk bikin reviewnya gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah, kalian bisa lihat di reading vlog ini. Dan pokoknya pantengin terus aja deh reading vlog kali ini yang agak masih fail. Dadah. Oh iya, aku lupa ngomong kalau sekarang itu tanggal 8 Januari. Dan nanti malam itu aku bakalan join di live discussion untuk buku Educated. Jadi kalian bisa, kalau ada waktu dan yang sudah baca sih, bisa join ya. Dan ada giveaway-nya juga. Jadi kayak kalau kalian gak join tuh kayaknya sayang banget gitu. Dadah. Oke, sembari nunggu diskusi, ini aku mau update progress membaca ini Funicula. Bentar. Nah, jadi ini aku udah nyampe di bab mau ke bab 3. Dan di bab 2 ini tuh udah ada hal yang bikin mengharukan gitu loh. Dan aku gak bisa kasih tahu kenapa. Dan di bab 2 ini juga ada plot twist kecil yang bikin kayak wow gitu loh. Pokoknya aku di bagian kedua ini lumayan udah dapat feel-nya gitu, udah dapat feel sedihnya, karena kan katanya orang-orang ini kan kayak sedih gitu vibe-nya kan. Jadi makanya aku baru dapat vibe sedihnya itu di bab 2. Nih aku udah tulis juga. Tapi di sini sayangnya tuh terlalu repetitif gitu loh. Jadi kayak apa yang udah diomongin di bab 1 diomongin lagi di bab 2. Dan itu pun gak cuma sekali ngomonginnya, ada 2 apa 3 kali gitu. Cuman narasinya masih enak dan aku nggak mempermasalahkan itu. Jadi makanya di cerita yang kedua itu ratingnya tetap 4. Oke. Dan ini laptopku tiba-tiba mati, aku nggak ngerti kenapa, dan semuanya hilang. Untung ini belum diskusi, ini masih jam 7:30. Ini masih sama ya, itu masih tanggal 8 Januari. Dan oke, dadah. Akhirnya aku memilih untuk pindah tempat di sini di kursi. Soalnya tadi di sana kayak jelek gitu settingannya dan lampunya nggak kelihatan, pencahayaannya jelek. Jadi pindah ke sini. Bentar lagi mulai loh. Ini ada buku-bukunya. Oke, halo semuanya, aku mau update. Sekarang tuh hujan dan tiba-tiba padam gitu. Jadi aku nggak melanjutkan baca dan aku pikir kayaknya waktu yang tepat untuk update. Jadi aku sudah selesai baca bagian 3 dan ini sebenarnya masih bagian keempat dan terpaksa terpotong karena padam. Di bagian ketiga ini kan judulnya kakak dan adik.
menurut aku ceritanya itu apa ya, sedih tapi kayak yang biasa aja gitu loh, paham gak sih? Kalau menurut aku ya sedih tapi kayak aku nggak expect apa-apa juga sih. Soalnya orang-orang tuh banyak yang bilang katanya di bagian kakak dan adik ini tuh mereka kayak paling merasakan kesedihan. Mungkin karena hal itu juga jadi akhirnya aku kayak terlalu berekspektasi. Pokoknya ya aku nggak terlalu apa ya, bukan nggak suka tapi juga nggak suka sih sama bagian yang ketiga. Kayak biasa aja gitu. Apalagi di sini lumayan banyak hal yang repetitif. Terus kemudian ini di bagian keempat ini kan aku udah nyampe halaman 191, kurang lebih 30 halaman lagi nih sebenarnya bukunya udah selesai, tapi aku masih belum bisa ngambil kesimpulan. Pokoknya di bab keempat ini tuh aku udah menduga aja gitu sih, cuman aku masih nggak ngerti kalau dihubungkan dengan si kafenya ini tuh apa di bab keempat ini ya. Jadi makanya kayak gitu aja untuk update-nya. Dan kita berjumpa lagi nanti. NBT sekarang tanggal 9 Januari. Hujan deras banget tuh. Dan rumahku padam dari jam 9 pagi dong. Dan sekarang udah jam 3 sore. I mean like oh my god. Dadah. Oke, ini udah malam harinya dan aku sudah menyelesaikan buku ini tadi sih sekitar jam 6 gitu aku udah selesai. Dan menurutku di bagian keempat ini ceritanya lumayan sedih. Seenggaknya lebih sedih daripada bagian ketiga kalau menurut aku. Jadi makanya aku suka. Cuman di sini aku mempertanyakan gitu kayak ini gimana kelanjutannya gitu kan. Dan aku juga bertanya-tanya ada satu hal yang masih mengganjal di bagian keempat ini. Dan karena aku lumayan suka jadi aku kasihnya nih 4,2 ya untuk bintangnya. Dan sekarang aku memikirkan rating keseluruhan untuk buku ini, yang berarti aku harus notalin dulu semua bintangnya itu terus dibagi 4. Cuman belum ngitung jadi aku harus ngitung dulu. Oke, ternyata hasilnya itu 4 tambah 4 tambah 3,8 sama 4,2 itu ternyata hasilnya 16. Dan 16 dibagi 4 itu ya 4. Jadi rating untuk buku ini itu 4 dari 5 bintang. Ya cukup oke sih menurut aku dan menjawab rasa penasaranku gitu kan. Dan di sini aku suka banget sih sama unsur time travelnya itu sendiri, kayak unik. Dan premisnya itu tentang kayak bisa ke masa lalu. Pokoknya sebelum kopinya tuh harus dingin. Jadi batas waktunya tuh cuma segitu doang ternyata. Pokoknya unik banget tapi masih ada hal yang mengganjal. Dan kayaknya sih akan dibahas di buku keduanya ya. Apa ya, menurutku aja sih kayaknya kalau dari tafsiranku kayaknya akan lebih banyak dibahas di buku keduanya. Cuman buku keduanya belum diterjemahkan. Ini aku taruh sini dulu. Dan di reading vlog kali ini aku nggak cuman baca funicula. Aku akan baca satu judul lagi. Bentar aku ambil dulu bukunya. Ya, ini dia judulnya, yaitu adalah Middle School. Ini kayaknya buku berseri. Dan kalau aku lihat di Goodreads ini tuh buku ketiga yang ditulis sama James Patterson nih. Dan Lisa Papadem siapa? Nggak tahu. Cuman ini ya kayak gini. Ini aku pinjam dari sekolah. Jadi makanya aku kayak oke gitu. Sebenarnya bukan pinjam dari sekolah, cuman aku pinjam dari pojok literasi sekolah. Gitu. Jadi makanya ya udahlah. Dan aku sih menduganya ini adalah genre middle grade, mungkin yang semacam apa sih itu? Apa sih Diary of Wimpy Kid ya kayaknya, soalnya kayak ada ilustrasinya gitu. Cuman aku nggak tahu, nanti aku akan baca dulu. Dadah. Dan aku mau kasih tahu ini ada paket segede gaban. Ini isinya buku. Gila, book haul awal tahun udah segini ya Ki. Dan aku gak ngerti, mungkin kayaknya nanti aku bakalan bikin video unboxing terpisah. Jadi I'm so sorry di video ini gak ada unboxing. Kayaknya aku akan bikin terpisah. Ini berat banget sumpah. Ini segini, ini bener-bener literally besar banget. Pokoknya kalian tunggu aja ya.
sampai di halaman 102. Dan so far tuh lucu banget, aku bahkan sampai ketawa ngakak, sering banget. Dan ini ada satu hal yang relate gak sih, yaitu tentang ketika ada orang ngasih spoiler tuh kayak gitu, itu kayak beneran relate banget. Pokoknya banyak banget yang bikin relate di dalam buku ini. Pokoknya aku suka, dan baca buku ini kayak refreshing banget sih, dan bisa jadi penyelamat kalau mungkin lagi reading slump. Pokoknya suka banget sama buku ini, dan aku mungkin nanti akan lanjutkan, cuman aku nggak tahu. Pokoknya aku sampai sekarang masih berhenti di halaman 102. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang ini sudah tanggal 11 Januari, udah sore. Di luar lagi hujan, mungkin kalian bisa dengar hujannya. Dan aku sudah menyelesaikan buku ini, middle school ini. Ternyata judulnya itu My Brother is a Big Fat Liar. Jadi middle school ini tuh ternyata kayak nama serinya gitu loh. Dan aku suka banget sama ceritanya. Selain karena dia itu gaya berceritanya enak banget, ternyata ceritanya itu sendiri tuh enak juga sih untuk dibaca dan untuk diikutin. Dan di sini ada satu hal yang bikin sedih. Mungkin setelah kita mengikuti hal-hal yang bikin kesel itu tadi gitu kan. Pokoknya aku suka, message-nya juga bagus. Dan aku nggak tahu sih ini nyari buku yang lainnya di mana. Mungkin aku nanti akan coba cek di e-commerce kali lah ya. Dan kalau kalian kemarin ngeliat footage yang aku sama temanku ke perpustakaan, aku nggak pinjem apa-apa sih karena di biarku banyak dari unboxingan yang kemarin itu. Dan apalagi ya, oh iya, mungkin ada beberapa dari kalian yang wonder kenapa sih kok tembok kamarku tuh pink es yang bisa kalian lihat gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh dulu adalah kamar kakakku, jadi makanya aku kayak pindah gitu, ngungsi ke kamar ini. Jadi makanya ya temboknya masih tetap gitu kan. It's not my keinginan. Bukan aku yang pingin temboknya jadi warna pink gitu loh. Dan oh iya, aku mau cerita sedikit karena ini kan penulisnya James Patterson. Dan aku udah pernah satu kali baca judul dari James Patterson, yaitu adalah Kill Me If You Can. Nanti aku taruh footage-nya deh untuk bukunya gitu kan. Dan ternyata di situ gaya penceritanya lumayan berbeda, cuman masih ada hal yang sama, yaitu adalah James Patterson itu bisa kayak memberikan kesan bikin yang pembaca tuh penasaran gitu loh. Pokoknya aku suka. Jadi makanya James Patterson tuh emang oke banget kalau bikin cerita. Dan kebetulan banget kemarin waktu aku unboxing atau beli buku baru itu, aku juga beli salah satu karya James Patterson, yaitu adalah ini dia, The Murder of King Tut. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan aku akan bikin, gak tahu, mungkin vlog biasa aja atau mungkin reviewnya aja tentang buku ini, karena aku penasaran sih. Aku udah lama juga gak baca buku-buku yang misteri-misterian gitu. Dan mungkin gak tahu sih video unboxingnya kapan akan tayang. Kalau misalnya sebelum video ini berarti kalian tahu kan apa aja buku-buku yang aku beli. Oke, kayaknya sampai segitu aja. Oh iya, untuk rating buku ini aku mau kasih 4, kayaknya agak tinggi, 4,5 ke rating tertinggi so far di bulan ini lah ya, jatuh pada buku ini karena emang bagus banget. Oke, aku akhiri dulu ya untuk reading vlognya. Makasih banyak banget udah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.